Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita teruskan pengajian ini, marilah kita membacakan istighfar untuk keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Mudah-mudahan dari istighfar yang kita bacakan ini, semoga kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Mulailah kita bersama. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi firli imana biya wa wajibni amalan maqbula. Ya Allah ya Muhammad ya Bakri Siddiq wa Umar Utsman wali Siti Fatimah binti Rasuli Siti Fatimah binti Rasuli. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi firli imana biha wa wajibni amalan maqbula. Ya Bakri Siddiq wa Umar Utsman wali Siti Fatimah binti Rasuli Siti Fatimah binti Rasuli. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahid.
Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan Al-Quran dengan bahasa Indonesianya. Syahidallahu, penyaksian Allah dengan dia, annahu, saya dan dia, la ilaha illallah, tiada yang lain-lain melainkan dia, malikal mulki tu'til mulka mantasa, Allahnya kerajaan langit dan kerajaan bumi Allah berikan siapa yang dikehendakinya, wa tanjilul mulka mimantasa, dan Allah ambil kerajaan itu siapa yang dikehendakinya pula. Mungkin dari ayat ini sebagai dasar pengajian kita agar kita bisa mengenal makrifat daripada ayat ini, sehingga kita bertambah imannya, membuat selamatlah diri kita sampai ke negeri akhirat. Mudah-mudahan itulah harapan kita untuk semuanya. Tadi di situ diterangkan oleh Allahnya kerajaan langit dan bumi Allah berikan siapa yang dikehendakinya. Mungkin kalau bahasa daripada kita umum, kerajaan langit itu yang kita lihat di atas. Kerajaan bumi mungkin tidak paham kan, yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita ambil suatu kebenarannya, kerajaan langit adalah negara akhirat, negara gaib, yaitu alam akbar, alam yang besar. Dan kerajaan bumi ini adalah alam yang kecil, negara yang nyata, negara yang nampak kita lihat, yang kita hadapi sehari-harinya kehidupan di dunia ini. Namanya alam dunia, yaitu negara mulki, malikal mulki, langit dan bumi kalau bahasa tadi. Jadi negara kecil saja kita sudah kepayahan mengenalnya, apalagi negara besar akhirat nanti ya. Mungkin kita bisa mengenalnya di daerah mana kita berada nanti apabila pulang ke sana, karena lebih besar dibandingkan dunia. Jadi kalau ingin mengetahui negara akhirat, kita pelajari itu negara dunia, karena dunia ini nggak jauh beda dengan negara akhirat. Dunia ini gambarnya alam yang gaib, yang jahir ini gambarnya alam yang gaib. Jadi kalau ingin tahu yang gaib, kita pelajari yang jahir. Tapi itu amat rumit sekali kita pelajari, karena sebagian yang kita pelajari ini hampir nggak masuk akal pada manusia. Karena alam akhirat sana nggak bisa kita bayangkan dengan akal kita, nggak bisa kita tempuh dengan kemauan kita ataupun alat apapun, kecuali kehendak Allah kita ke sana. Maka manusia itu dikasih oleh Allah itu dua badan, yang satu jahir, yang satu gaib. Yang jahir namanya raga, yang gaib namanya sukma. Jadi andai kata kita bisa mempelajari tentang masalah badan gaib ini, badan gaib ini bisa diajak pergi, bisa meninggalkan badan jahir ini pergi ke alam gaib. Jadi kita itu punya ruh dalam diri manusia ini. Jadi ruh itu bisa kita gunakan untuk masuk ke alam ruh, ke alam ruh. Kalau kita nggak mampu mengarah ke situ,
kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang sudah berbadan ruh, yang sudah mati, seperti wali-wali Allah, para nabi-nabi, itu ruhnya masih hidup di alam gaib sana. Ruhnya masih hidup. Jadi kita bisa kita gunakan ruh kita itu menjumpai dia. Lalu kalau dialah yang bawa ke sana, ke alam gaib sana, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak tahu, semua nyata. Jadi ruh kita bisa gunakan untuk jumpai ruh Nabi Muhammad, untuk jumpai ruh Nabi Adam, untuk jumpai ruh yang lain-lain. Andai kata bisa menggunakan ruh dalam diri kita ini. Ya. Kalau bahasa Jawanya sukma gitu kan. Badan gaib. Jadi kalau badan gaib ini masuk ke alam gaib mudah. Kalau badan kasar ini, badan jahir masuk alam gaib ya susah, nggak nyambung gitu. Jadi itulah sebabnya sebagian wali-wali Allah itu menggunakan wasilah untuk memahami, yaitu alam akbar itu, alam akhirat itu, alam gaib sana, alam roh kalau bahasa umumnya. Dia gunakan wasilah, yaitu wali-wali Allah yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ke sana dengan mereka itu pasti kita tahu bagaimana keadaan sana dan kita di daerah mana dan bagaimana kehidupan orang yang di sana. Semua itu tahu. Tapi karena sebagian besar manusia itu tidak bisa menggunakan ruhnya untuk masuk ke alam ruh, maka mereka mengaji alam roh itu melalui alam jahir, yaitu alam semesta ini, dunia ini. Maka dari itulah kita sekarang mencoba mempelajarinya, ya. Mempelajarinya, gambar alam gaib ini yaitu alam jahir. Kita kaji. Alam jahir ini alam sogirin, alam kecil. Karena ada batasnya. Kalau alam kabirin, alam akhirat, alam besar yang nggak ada batasnya. Coba kita renungkan di dunia ini, ya. Kita mengenal dunia itu waktu sekolah dulu. Dunia itu terbagi atas 5 benua. Tiap-tiap benua itu mempunyai negara-negara, ratusan banyaknya. Dan kita sekarang tinggal di benua Asia, daerah Tenggara. Benua Asia Tenggara saja itu enggak satu negara, yaitu 7 entah berapa negara kan, 10 negara. Jadi kita berada di negara Indonesia. Ini sebagai contoh umpama di akhirat nanti, Indonesia. Agar kita tahu, karena kita mau diwajibkan pulang ke sana semua loh. Tiap-tiap manusia itu dituntut kembali ke alam sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang daripada Allah kembali kepada Allah, dituntut ke sana. Jadi kalau kita ke sana nggak tahu jalannya, nggak tahu alamatnya, nggak tahu tata cara hukum di sana, kira-kira macam mana di sana? Akan tersiksa. Maka belajarlah dari dunia ini. Kita di Asia Tenggara, kita berada di negara Indonesia. Ya. Kalau kita ingin menjadi warga negara Indonesia itu, kita wajib yaitu mengurus KTP, ya, warga negara, kartu tanda penduduk. Yang ngesahkan itu adalah kepala desa, bukan presiden. Tapi KTP itu milik pemerintah, milik negara. Ada kata ganti kepala desanya, balik ganti, tetap KTP kita laku pemerintah. Walaupun dia dulu yang ngurus kecamatan, kabupaten gitu kan, tetap laku, punya KTP. Andai kata kita di dunia ini nggak punya KTP, nggak jelas statusnya, tahu-tahu datang dari pemerintah tadi bantuan untuk daerah kita. Dengan bantuan dari pemerintah itu
syaratnya kita punya KTP, walaupun itu fotokopinya, baru datang bantuan. Jadi kalau kita nggak punya KTP, kita orang miskin dapat bantuan nggak dapat bantuan karena statusnya nggak jelas. Gitu juga akhirat, ya. Harus jelas status kita di akhirat. Kan di sana itu berapa ribu negara, berapa juta negara. Kalau di dunia tadi dibagi 5 benua, kalau di sana dibagi 25 masa, 25 kelompok. Kata surat Bani Israil ayat 71, tiap-tiap umat dibangkit oleh Allah bersama pemimpin-pemimpinnya. Jadi kita kelompok daripada umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita contohkan di dunia ini, kita warga negara Indonesia, dipimpin oleh Jokowi. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad, kita di negara mana? Negaramu Muslim, bukan negara Nasrani, bukan negara Yahudi, bukan negara apa lagi? Bukan negara Majusi, tapi kita negara Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita di dunia ini, kita punya negara Indonesia dipimpin oleh Jokowi sekarang ini, kita di provinsi mana? Kan Indonesia itu luas, luas Indonesia ini. Ada provinsi Papua, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada provinsi Bali, ada Jawa Timur, ada, dan kita berada di Sumatera Utara. Di hadapannya gitu juga. Ya. Kita di bawah naungan wali siapa? Ya. Kita jelas di negara Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad. Kita di masa wali siapa? Yaitu Abdul Hamid Jamal, jelas. Jadi kalau di dunia itu KTP, di akhirat namanya apa KTP akhiratnya? Syahadat. Maka pertahankan syahadat kamu itu sampai akhir hayat kamu. Jangan dalam pengajian, walaupun dalam keadaan apapun kehidupan dunia ini, jangan putuskan syahadat. Karena syahadat kamu itu ada saksinya. Dan saksinya itu pada Nabi Muhammad jelas. Ya. Kamu bersama sama guru kamu sama gurunya sama Kek Malik sama Abdul Mijam sama Kiai Kaisan sampai Nabi Muhammad. Syahadatnya itu berlaku. Itu pertahankan. Itu KTP akhiratmu. Syahadat itu sebagai pengesahan bahwa kamu itu umat Muhammad di negaramu Muslim. Juga KTP di dunia itu disahkan oleh pemerintah, kamu penduduk Kota Padang, gitu kira-kira kan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, itu Republik Indonesia, negara Indonesia, jelas sekali. Maka dunia ini gambarnya alam sana. Jadi kalau kamu tinggalkan syahadatmu, kamu nggak ngaji lagi. Sementara Nabi Muhammad menuntut kamu itu ngaji sampai liang lahat, dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kalau kamu tuh udah nggak mau ngaji lagi, putuslah syahadat kamu dengan wali kamu. Nanti di sana kamu nggak jelas, nggak dapat bantuan. Walaupun kamu masuk alam akhirat, tapi nggak punya tujuan. Karena nanti ditanya oleh malaikat orang yang bingung. Ya. Ada 5 pertanyaan kan orang yang bingung. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma ihwanuka wa ma kiblatuka. Ditanya, kemana tujuanmu? Arah mana tujuanmu? Apakah negara Nasrani ataupun negara Yahudi, ada negara Majusi, bermacam-macam sana negara. Dan jelas nanti syahadatmu itu yang membawa kamu ke, oh ini penduduk Indonesia. Ketika kamu tuh tersesat di daerah Asia Tenggara, oh ini penduduk Indonesia, KTP-nya orang Indonesia.
Maka urusan paspor pun mengarah ke Indonesia kan begitu kira-kira. Itu jelas sekali. Maka kita harus hati-hati tentang masalah makrifat ini. Karena sekarang ini banyak orang mengaku makrifat tapi nggak tahu keadaan alam sana. Alam gaibnya itu nggak tahu. Karena menggambarkan mereka itu surga itu gampang. Diisi dengan ibadah ini masuk surga. Surga ada di mana dia pun nggak tahu. Neraka ada di mana dia tuh nggak tahu. Ya kan? Coba di dunia ini ada negara yang makmur, yang subur, ada negara yang tandus, ya kan? Andai kata kita masuk di benua Afrika, di sana nggak ada tanam-tanaman, nggak ada kehidupan, nggak ada air, ya, yang banyak itu yaitu padang pasir, batu-batuan. Kira-kira susah nggak kita? Susah ya. Untung kita di negara Indonesia, yang kanan kiri air, atas bawah pohon kayu tumbuh-tumbuhan, di atas pohon kayu yang rindang, di bawah rumput yang hijau, sejuk nyaman rasanya. Senang nggak? Maka neraka digambarkan kesusahan, surga digambarkan kesenangan. Nanti kamu di akhirat masuk di daerah mana? Yang susah tapi yang senang, kan begitu. Banyak sana itu negara dan luas sekali halamannya. Jadi andai kata kamu pelajarilah dunia ini hampir mirip dengan akhirat. Maka banyak orang-orang yang kurang memahami. Kenapa kakek katakan hal ini? Karena kakek itu menggunakan roh kakek untuk memasuki alam roh. Nggak ada yang nggak bisa. Manusia itu masuk alam manapun. Manusia itu makhluk yang paling mulia, yang hebat, yang dilebihkan oleh Allah dari makhluk yang lain. Tapi kenapa manusia itu nggak bisa memasuki yang di luar akal manusia? Karena manusia itu jauh daripada Tuhannya, jauh. Itu sebabnya. Andai kata dekat pada Tuhannya, pasti manusia itu bisa masuk alam sana, mengetahui alam sana keadaannya bagaimana. Karena kakek tahu ya, kakek omongkan di sini ini mengabari kamu akan kamu itu nggak tersesat nantinya. Sakit nanti kamu itu, bawa amal banyak-banyak, entah jalan kemana, entah jalan-jalan kemana. Memang Allah sudah tentukan di satu Al-Quran tadi ada jalan menuju pada Allah itu setelah hari kiamat, menjumpai Allah itu dari dunia masuk alam barzah, dari alam barzah dikiamatkan baru timbul alam mahsyar. Alam mahsyar baru ada pengadilan mizan, baru masuk neraka sesuai dengan kesalahannya, baru masuk surga kena bebas daripada suatu masalah, kemenangan. Baru di surga itu mencari Tuhan, jumpa nggak kira-kira? Memang ada keterangannya. Tapi kalau itulah yang kamu jalani amat lama sekali, amat lama sekali. Sementara Nabi Muhammad itu menjumpai Allah hanya sepertiga malam. Sepertiga malam dia jumpai Allah, pagi udah pulang ke dunia lagi. Yang namanya ya, bahasa tenarnya Isra Mi'raj. Masa kamu jumpai Allah nunggu hari kiamat? Susah nggak? Ya kan di alam barzah itu dapat kemewahan, kesenangan, kesusahan. Di alam barzah itu banyak roh-roh yang jahat, banyak arwah-arwah yang jahat. Bahkan di situ banyak jin-jin yang keturunannya si iblis itu jahat-jahat. Sementara kamu itu keturunan Adam, jiwa namanya. Keturunan iblis namanya jin, keturunan Adam namanya jiwa. Jumpa di situ, musuh bebuyutan. Bagaimana nasibmu nanti di sana? Makanya sekarang itu ngaji makrifat, kembali kepada Allah itu dengan jalan yang ditentukan oleh ilmu makrifat sendiri. Maka guru-guru makrifat yang dipilih oleh Allah itu, rohnya itu bisa menjumpai alam gaib sana. Digunakan rohnya itu untuk melihat alam sana. Setelah dia itu mengetahui alam sana, dia turun ke bumi lagi menyampaikan satu kebenaran. Siapa contohnya? Nabi Muhammad itu sendiri, yang dipilih oleh Allah menghadap Tuhannya. Jadi kalau bisa kita ini malam meninggal dunia, besok pagi sudah jumpa kepada Allah.
Kalau udah jumpa pada Allah berarti kan kita tuh nggak ada masalah ke depan sana, sudah sampai tempat, sudah sampai kita itu di tempat istirahat kita, namanya alam akhirat. Ya contohnya lah, kalau kamu ke Medan dari Utapadang ini kira-kira berapa jam? 3 jam saja lah ya, 3 jam ke Medan tujuannya. Tahu-tahu kamu itu mau ke Medan bawa bekal banyak, Kalau nggak bawa bekal banyak, kita ke sana berapa ongkosnya kira-kira? 100.000 lah, 100.000 ongkosnya ke Medan. Dia bawa 100.000, naik mobil sampai sana 3 jam. Tapi ini lain pula, kamu mau ke Medan bawa bekal banyak, nunggu di halte selama 2 tahun. Nggak datang mobilnya, nggak ada yang ngantar ke sana selama 2 tahun. Macam mana nasib bawaanmu tadi itu? Habis dimakan di tempat halte tadi, tempat penantian, sampai nunggu datang yaitu pembawanya, mobil pembawanya, habis. Itulah yang orang yang lewat alam barzah tadi sampai alam akhirat itu lama sekali, nunggu hari kiamat lagi. Ya kalau cepat kiamat, kalau lama kiamat, nasib kita macam mana buruknya di alam penantian itu. Inilah yang kita takuti. Maka kita disuruh ngaji makrifat ini agar selamat perjalanan menuju kepada Tuhan. Enggak perlu lama-lama lagi kan begitu kan. Maka di alam gaib sana itu penuh dengan negara-negara. Dan kita dipimpin oleh suatu pemimpin yang besar namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya wali. Kan negara Indonesia itu punya provinsi, punya gubernur. Jadi kita di gubernur mana, di provinsi mana, jelas. Gubernur itu punya bupati di kabupaten mana, bupati itu punya kecamatan, di kecamatan mana, kecamatan itu punya desa, di desa mana kita. Desa itu punya lorong. Dan kepala lorongnya kita siapa? Harus jelas. Itu juga di akhirat nanti. Kalau ngaku kita Nabi kita Muhammad SAW, ya kita kenal sama dia. Dia sama kita kenal nggak kira-kira? Kita sama Nabi Muhammad kenal, menyebut-nyebut namanya, kita cintai, kita selawatan. Sama dia kenal kan? Tapi dia sama kita kenal nggak kira-kira? Sekarang ambil contoh gini saja, ambil contoh ya. Kita sama Jokowi kenal nggak? Kenal. Jokowi sama kita kenal nggak? Enggak kenal. Apa? Karena bukan daerah. Andai kata kita satu kampung dengan Jokowi, mungkin Jokowi sama kita kenal. Gitu juga Nabi Muhammad dengan kita itu udah lain masa. Andai kata kita di masa dia hidup, mungkin dia sama kita kenal. Udah berapa ribu tahun Muhammad sampai kita sekarang ini 1400 tahun. Mana mungkin dia sama kita kenal. Kita mengenal Muhammad dengan namanya, ya kan? Menyebut nama Muhammad itu Nabi kita. Tapi orang nah macam mana aku nggak pernah tahu kan. Muhammad itu nggak mati, ada di alam ruh. Dia udah berbadan gaib, udah pulang ke sana. Jadi kalau kita nyobain dia, kita gunakan ruh kita ke sana. Nanti jumpa sama Muhammad. Kalau nggak bisa, jangan kamu ngaji makrifat. Harus bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Karena sekarang manusia ini kebanyakan di pemikirnya itu dipenuhi dengan yaitu dunia. Maka sekarang udah nggak bisa. Kalau orang-orang dulu banyak yang bisa menembus alam gaib sana bisa. Kalau orang sekarang hampir nggak bisa karena dibuai di dunia. Banyak kiai-kiai sekarang yang hubud dunia sekarang. Maka kiai sekarang itu nggak bisa nyembahin Nabi Muhammad, hanya kenal dengan namanya. Maka Allah itu menyuruh kita disuruh berwasilah, nggak boleh memusuhkan wasilah Muhammad. Surat apa itu? Surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu urusan wasilah pada Muhammad. Ya begitu ayatnya kan. Jadi kita mengenal Muhammad dengan wasilahnya.
dengan syahadat yang kita yakini, yang kita perbuat itu rukun Islam yang pertama. Rukun wajib diperbuat, kan hukumnya wajib. Sholat wajib diperbuat enggak? Karena itu rukun Islam. Zakat wajib diperbuat enggak? Karena itu rukun puasa wajib diperbuat enggak? Karena itu rukun Islam. Bahkan haji itu rukun Islam wajib diperbuat. Syahadat itu rukun Islam yang pertama kali, wajib kita perbuat. Jadi bagaimana cara berbuatnya? Kata hadis Nabi yang dari Umar terangkan, al-Islamu antas hada. Islam adalah bersaksi Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah di hadapan saksi. Kapan waktunya? Kata ilmu fikih, kita perukunan telah balik dan berakal, ya dikatakan wasilah. Maka andai kata kamu sudah balik dan berakal atau mengucapkan syahadat di hadapan saksi, itulah yang kamu pegang sampai akhir hayat kamu tadi itu, ya dikatakan wasilah dan Muhammad. Nanti syahadat itulah yang membawa kamu pada Nabi Muhammad. Itulah sebagai contoh di dunia, KTP kamu itu bisa kamu dibawa sampai ke presiden. Andai kata jelas KTP-nya tadi itu, ya, disahkan oleh kepala desa, diketahui oleh kecamatan, kabupatennya, dan provinsinya. Jadi kiriman dari sana jelas pada kamu sampai. Itu contohnya mengenal alam gaib melalui alam jahir. Dan contohnya begitu. Ya mudah-mudahan kamu tuh menyadarinya hal ini. Insya Allah, ya. Itu kamu pertahankan syahadatmu sampai akhir hayat kamu. Jangan kamu takut akan rongrongan orang-orang yang merasa pandai itu. Enggak perlu kamu syahadat, kamu udah Islam. Dari keturunannya, dari kecil udah Islam, udah membawa Islam. Ada ayatnya enggak di Al-Quran? Ada hadis? Enggak ada. Yang ada masalah dalam keadaan suci, bukan Islam. Andai kata anak dalam keadaan Islam udah membawa agama, tiap-tiap orang yang udah memegang agama wajib mengerjakan perintah agama. Berarti anak lahir disuruh sholat. Kenapa? Sudah bawa agama. Kenapa nggak diwajibkan sholat anak lahir di dunia? Karena dalam keadaan suci, bukan Islam. Begitu pengertiannya. Jadi mereka silakan yang mereka yang nggak mau syahadat, udah merasa dia udah Islam dari keturunan, agama nenek moyang, silakan. Tapi suatu saat nanti ketika dia itu meninggalkan badan dia mati di dunia ini, akan kamu jumpai suatu alam, suatu keadaan yang amat menakutkan sekali. Jadi orang-orang yang nggak mau syahadat tapi dia itu beramal baik, dia menjumpai Allah nanti menunggu hari kiamat. Dia ditahan di alam barzah sampai nunggu hari kiamat. Tapi orang-orang yang ada syahadatnya, yang ada saksinya, ada wasiat dari Nabi Muhammad, ketika meninggal dunia akan Allah bawa menuju kepada nabinya. Inilah dikatakan sepakat pertolongan. Itu gambarannya begitu. Jadi kita nanti di akhirat sudah jelas. Kita di negara Islam dipimpin oleh yaitu Nabi Muhammad, dan kita di provinsi Sataria Sahib dipimpin oleh Abdul Hamid Jamak, dan kita di kepala desa masing-masing khalifah yang ada di bawah. Jelas, ya kan? Jelas. Jadi nanti khalifah itu membawa ke walinya membawa kepada rasulnya, jelas itu. Yang dikatakan sepakat ataupun sawab kalau bahasa apa. Alangkah meruginya mereka yang beragama, yang nggak meyakini adanya wali Allah, nggak meyakini syahadat. Dia beramal baik untuk membatalkan pahala yang banyak untuk menebus surga, tapi dia itu nggak ada pertanggungjawaban. Siapa nanggung jawab dia? Salat kamu itu siapa nanggung jawab kamu? Siapa yang jawabnya? Puasa siapa nanggung jawabnya? Kamu sendiri yang nanggung jawab puasa kamu.
Kamu dapat dari mana sholatmu? Kamu dapat dari mana? Apa kamu sudah bisa sholat? Dari kitab-kitab, dari buku-buku. Nanti di sana nggak ada lagi kitab. Yang ada roh-roh orang yang tahu sholat. Kitab nggak ada lagi. Jadi kita jangan bodoh. Jangan dibodoh-bodohi oleh orang yang kemasukan hawa nafsu tadi itu. Mau beramal baik, enggan bersahadat. Karena syahadat itu adalah kunci alam akhirat, kunci kebenaran, kunci yaitu agama Islam. Maka ditaruh pertama kali rukunnya itu di rukun Islam yang kelima, yang 5 perkara itu. Itulah kita harus mengenal makrifat ini agar kita nggak dibodoh-bodohi, nggak terjerumus ke suatu tempat yang amat menakutkan, yaitu alam barja, alam maksar, hari mijan luar biasa waktu masa itu, menakutkan sekali. Tak usah jauh-jauh lah kamu ambil contoh. Di dunia saja kalau kamu sudah ditahan oleh pemerintah, dikeret, lalu kamu diadili di hari mijan, macam mana takutnya kamu? Andai kata kamu nggak ada saksi, pasti kamu itu kena hukuman. Andai kata kamu punya saksi, yang menolong kamu adalah saksi, benar salahnya diri kamu itu yang membenarkan adalah saksi. Maka kita disuruh bersaksi. Al-Islamu antashada. Islam adalah bersaksi. Itu di kitab Muslim itu ya. Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, di hadapan saksi. Baru wa aqimah sholat wa tutiyah zakah wa tasawma ramadana wa tuhijal baita. Jadi wajib kita. Waktunya kapan? Sudah balik dan berakal. Kalau anak-anak gak wajib. Kalau kita ambil lagi contoh, ini kita kan ngaji makrifat pengenalan ya, contoh. Andai kata kamu buka kitab Fadilah Amal, kitabnya orang-orang tabligh itu, yaitu di masalah keluarga Nabi, jadi diterangkan oleh suatu kisah di kitab Fadilah Amal. Sesungguhnya Zainab itu anak Nabi Muhammad. Ketika Muhammad 5 tahun berumah tangga, dan Zainab itu masuk Islam setelah dewasa. Nah, kita renungkan, kalau memang ini salah, tolong ditarik itu peredaran kitab itu, misalkan manusia, tolong ditarik di kitab Fadilah Amal. Zainab itu masuk Islam setelah dewasa. Anak Nabi saja masuk Islam setelah dewasa. Bayangkan itu. Kenapa kok harus begitu cara kerjanya? Karena syahadat itu nanti yang menjamin kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa kembali kepada Allah. Yang menjamin kita. Karena kita itu semua gak kenal kepada alam gaib. Sekalipun gak pernah melihatnya, sekalipun gak pernah membayangkan dalam akalnya bagaimana keadaan alam sana. Gak terjangkau oleh akal kita. Walaupun dalam mimpi kita gak pernah melihat alam gaib itu bagaimana. Tahu-tahu kita disuruh pulang ke alam gaib sana, namanya mati, disuruh kembali kepada Allah. Sama Allah pun gak pernah kenal kita bagaimana itu Allah. Kira-kira macam mana nasib kita? Gak kenal alam yang kita tuju, gak kenal orang yang kita jumpai. Kira-kira macam mana? Tersesat. Maka dari itulah Islam itu membentuk suatu ilmu makrifat, pengenalan yang hakiki dengan mukasafah. Dengan mukasafah untuk mengenal kegaiban Allah itu dengan ilmu Allah itu sendiri. Seperti contohnya yaitu alam akhirat ataupun alam gaib sana. Surga dan neraka itu ada di alam gaib sana, tapi hawanya ada di alam jahir. Kira-kira macam mana saudara semua? Bisa dimengerti enggak? Ya. Jadi enggak jauh beda hukumnya gaib dengan jahir, serupa tapi enggak sama. Kalau kita berfoto sama kertas,
foto kita sama kita mirip nggak? Tapi kalau kita diraba beda. Kalau kita diraba muka kita nggak rata. Tapi kita raba di fotonya rata. Tapi kita lihat mirip. Maka sebagian daripada orang-orang tasawuf mengartikan satu ayat, kama khalaqal adama bi kasuratihi. Sebagaimana ciptakan Adam, ada yang zahir ini adalah gambaran dirinya. Siapa diri itu yang gaib? Yang zahir ini gambarnya yang gaib. Nah, kita sudah ngaji makrifat, mengenal yang gaib lalu yang zahir. Kan begitu pengertiannya. Bisa dipahami ini ya. Jadi kalau udah paham, syahadat kamu itu bermanfaat untuk kamu. Ada kata kamu mempertahankannya. Kalau di dunia, KTP-mu kamu itu bermanfaat sama kamu. Kalau kamu mempertahankannya, jangan sampai hilang KTP-nya. Untuk ngurus apapun menggunakan KTP, bahkan bantuan menggunakan KTP. Itu contohnya. Itu juga nanti di akhirat. Ya. Apapun yang ngurus kemana-mana menggunakan syahadat. Karena kata Nabi Muhammad dalam satu hadisnya, syahadat itu kunci surga. Katanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi kunci surga. Jadi kalau kita udah memegang kuncinya, surga terbuka enggak? Terbuka untuk kita. Jadi kita bebas keluar masuk surga, kita udah punya kuncinya. Maka syahadat ini yang paling payah diperbuat oleh umat muslim di seluruh dunia. Kalau sholat mudah dikerjakan, kalau puasa mudah dikerjakan. Hanya satu rukun Islam yang paling berat dikerjakan oleh umat muslim seluruh dunia, yaitu syahadat. Enggak ada yang mau. Karena apa? Banyak alasan. Aku udah Islam kok dislamkan lagi. Aku kan udah syahadat. Kapan? Waktu sholat, katanya mereka begitu. Nah, ya begitu kata mereka. Ya Islam itu ada rukun satu syahadat, baca syahadat. Rukun satu ada 13 perkara, ada antara itu membaca syahadat. Nah, ada yang ada baca tahiyat. Jadi ketika dibaca sholat namanya bukan syahadat, tahiyat. Dibaca untuk ngajak orang kan namanya ajan. Dibaca waktu akad nikah namanya ijab kabul. Kan begitu. Maka berat sekali orang syahadat ini. Bayang tentang. Kenapa? Karena setan itu nggak mau umat Islam itu bersahadat. Takut umat Islam itu masuk surga semua, udah mendapat kuncinya surga, setannya ketinggalan di neraka, nggak ada temannya. Maka berat sekali orang mengatakan syahadat tadi, berat sekali. Makanya ada yang mengatakan itu sesat, ajarannya sesat. Ada yang macam gitu lagi. Ada seorang ulama pula, seorang ustadz besar mengatakan syahadat itu sesat katanya. Masya Allah, ini kemasukan hantu mana lah ustadz katanya. Syahadat itu sesat. Cuma itu rukun Islam yang pertama. Beragama itu wajibnya salah balik dan berakal. Anak-anak nggak ada agamanya, karena anak-anak itu suci, kan begitu. Kalau kamu tuh ingin masuk Islam ya bersyahadat. Kalau kamu ingin masuk Kristen ya dibaptis, kan begitu. Logikanya kan begitu. Kita juga nanti alam gaib itu begitu. Yang kamu jumpai itu Allah nggak seumpama. Allah itu bukan makhluk, bukan benda, bukan berubah-ubah. Dia kekal pada zatnya. Di alam manapun kamu berada, baik alam dunia, alam barja, alam kuburan, alam mulki, alam malakut, alam mana kamu berjumpai, Allah tetap gak seumpama apapun. Dia tetap laisa kamu selihi, tetap begini nih. Nama tetap kita kenal, tapi kita gak pernah jumpa sama Allah tuh wujudnya macam mana, gak pernah. Karena dia itu bukan benda, bukan makhluk, dia itu zat yang kekal. Kalau dia lagi kok dia kekal, nggak berubah-ubah. Jadi siapa yang kita jumpai? Hanya wali-walinya. Contohnya di dunia ini
suatu negara, kemanapun kita berada, andai kata kita ingin jumpai kepala dusun, siapa yang kita jumpai? Yaitu tetangga kita yang bernama Sipolan. Kalau kita ingin jumpai presiden itu wujudnya ada nggak presiden? Wujudnya nggak ada presiden itu. Karena presiden itu suatu titel, suatu pangkat kedudukan. Wujudnya siapa? Sekarang ini Jokowi. Jadi kalau kamu ingin menjumpai presiden, jumpailah Jokowi. Jokowi itu presiden Indonesia. Kalau di kantor, kalau di rumah tangganya, dia bapak rumah tangga, suami istrinya, kan begitu. Kalau dia dulu di kantor, dia itu presiden Indonesia. Gitu juga wali Allah itu. Kalau di rumahnya dia ya bapak Sipolan, mama suami Sipolan. Tapi ketika dia itu duduk di satu agama, wali Allah itulah yang dikatakan apa namanya itu, kepasan itu, kedudukan tadi. Maka di surat Al-Ahzab kan, ayat 40 salah dikatakan oleh Allah, apanya itu, Muhammad itu bukan bapak di antara kamu, bukan bapak laki-laki di antara kamu. Itu rasulnya Allah dan kesudahan Nabi. Jadi Muhammad itu bukan bapak ataupun laki-laki di antara kamu. Itu rasulnya Allah dan kesudahan Nabi. Coba renungkan ayat itu. Begitu pengertiannya. Jadi wali Allah itu bukan bapaknya Sipolan. Dia itu adalah utusannya Allah untuk kita. Siapa yang kamu jumpai di alam gaib sana? Yaitu wali-wali Allah, para para nabi-nabi. Yang kita jumpai Nabi Muhammad. Karena kita itu umat Nabi Muhammad. Negara kita namanya Muslim, negara kita. Tapi kita di provinsi Sataria Sahid. Di kepala desa masing-masing kan? Masing-masing kepala desanya, terbaik kepala desanya kan? Masing-masing. Lihat gambarannya alam gaib sana. Jadi kalau udah tahu kamu jalan ke sana, tahu keadaannya, tinggal sekarang kamu tuh banyak-banyak beramal. Dunia ini tempat mengambil bekal untuk oleh-oleh pulang ke sana. Tapi harus tahu, ya. Kamu beramal baik mengharapkan pahala. Kamu kirim kemana pahala ini? Harus tahu alamatnya. Nanti kamu kumpulkan pahala gak bisa dikirim, busuk di tengah jalan. Harus kamu kirim kemana? Udah tahu kamu alamat kamu kan di sana, ya kirim ke sana. Kalau udah tahu alamatnya, jangan kamu bawa kemana-mana, pahala begitu banyak, lempor nanti kamu bawa pahala. Dikirim ke akhirat, nanti kamu pulang ke sana, tinggal jumpai pahala yang kamu dapat. Contohnya kamu merantau di Malaysia sana, contohnya di sana kamu berhasil. Andai kata gak kamu kirim ke Indonesia, ke kampungmu, nanti kamu pulang ke kampung gak ada apa-apa. Jika kamu kirim di kampungmu, kamu bangunkan rumah, nanti kamu pulang ke Malaysia, pulang ke kampung udah banyak, udah mewah rumahnya, udah jadi orang kaya. Itu juga di akhirat. Kamu banyak-banyak sholatnya, sunnah-sunnahnya dikerjakan, jangan wajibnya saja. Dikumpulkan pahalanya, dikirim ke kampungmu sana. Puasanya dikirim ke sana. Nanti kamu pulang ke sana udah jadi orang kaya di akhirat. Namanya masuk surga. Jangan kamu kirim dosanya ya. Kamu dosa kamu buang. Ini dapat rezeki kecil siap buang. Kan begitu. Jangan kamu bawa pulang kampung. Nanti kamu siap. Kira-kira macam mana Bu? Bisa dipahami ini? Kalau ibu itu enak, hanya ngikut suaminya yang taat sudah berhasil ibunya. Jangan dicontoh ibunya Nabi Nuh. Contohlah ibunya Nabi Ibrahim Siti Hajar. Contoh istrinya Nabi Muhammad Khadijah ataupun Aisyah. Contoh ibu-ibu enaknya kamu laki-laki ini setengah mati. Nanggung jawab istri, nanggung jawab anaknya, nanggung jawab hartanya. Pulang ke sana nyasar pulang. Nggak tahu alamatnya, susah ujung-ujungnya.
Iya kan? Itulah gambaran ilmu makrifat tentang masalah ayat tadi. Malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanjilu mulka mimman tasya. Allah punya kerajaan langit dan kerajaan bumi, Allah berikan siapa yang dikehendakinya. Allah ambil pula kerajaan itu siapa yang dikehendakinya. Kerajaan bumi sekarang diberikan oleh Jokowi tahun ini. Kerajaan akhirat tahun ini dikasih nama kayak Malik. Jadi kalau kamu pulang ke akhirat, kamu di negaranya kayak Malik, yaitu negara Sataria Sahid. Kakaknya sedang membangun negara akhirat. Sana nanti yang digunakan yaitu sahadat untuk kesana itu. Pertahankan. Yang nggak maksudnya ya nggak apa-apa, ya nggak mau sahadat Pak, nggak apa-apa. Yang masing-masing nanti nafsu kamu nanti ya. Nggak apa-apa ya nggak mau sahadat. Tapi yang mau sahadat insya Allah akan ada pertanggungjawaban ucapan itu dan penyaksian tadi. Inilah gambarnya kira-kira. Mudah-mudahan kita semua sudah satu petunjuk dari Allah tentang masalah hal yang nggak masuk akal ini. Kakak apa tahu pernah kesana kakek ke akhirat? Pernah. Kakek gunakan roh kakek. Kakek bawa roh kakek ke sana, ke alam roh. Kalau angin betul-betul dengan angin yang dibalon, dilepaskan masuk ke udara ini, jumpa nggak? Bisa ke Amerika nggak? Angin yang dibalon, kita lepaskan masuk ke alam semesta ini. Bisa jumpai Amerika nggak? Bisa. Kenapa? Udah menyatu sama alam semesta. Di mana pun bisa. Kalau dia di dalam balon aja ya bisa kemana-mana dia. Roh yang dalam dirimu itu kamu lepaskan. Masukkan ke alam roh. Nanti kamu jumpa di mana-mana kamu bisa. Kemana-mana sekejap mata bisa. Maka belajar zikir roh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya zikir roh. Tapi nggak segampang itu ya. Karena dulu waktu memasukkan kepada manusia, malaikat nggak pernah tahu ya. Yang tahu hanya Tuhan sama yang dimasuki saja ya. Jadi kamu masih ingat dulu dari mana masuknya roh kamu? Dari Allah. Lupa? Sudah lupa. Maka itulah sekarang kamu ngaji makrifat biar tahu dari mana masuknya. Ya sudah Pak keluarnya. Dan ketika harus dimasukkan oleh Allah pada manusia kan malaikat gak ikut-ikut malaikat ya. Hanya Allah dengan manusia itu sendiri. Setelah sempurna kejadian Adam, aku tiupkan ruhku kepadanya, begitu ayatnya ya. Malaikat nggak ikut-ikut. Tadi ditaruh di mana oleh Allah dalam diri manusia ini, malaikat nggak pernah tahu. Dari mana masuknya, malaikat nggak pernah tahu. Tapi Allah itu tahu. Jadi kalau kita datangi Allah, tanya Pak Allah tahu nggak dari mana artinya? Ya tahu, mana pun nggak tahu. Nah, gitu. Tahu artinya kan dari mana? Jadi kalau udah tahu pintu masuknya, berarti kamu bisa keluar dari pintu itu juga kan begitu kan? Masuk ke alam ruh, jumpai Nabi Muhammad, jumpai Nabi Adam, jumpai Nabi Ibrahim, tanyakan hal masalah Islam ini. Enggak ada yang bisa. Walaupun Allah itu membatasi. Hai Muhammad, andai orang mengatakan tentang masalah ruh kepadamu, katakan kata Allah. Ruh itu urusanku kata Allah. Hanya sedikit orang aku beritahu, masih ada yang diberitahu yang sedikit, kan begitu. Jadi kita jangan putus asa. Mungkin di antara mereka tadi, mungkin kita kan begitu kan, jangan putus asa. Kalau ada orang tanya saruh pada kamu yang Muhammad, katakan kata Allah, roh itu urusan Allah. Hanya sedikit orang diberitahu. Jadi masih ada orang yang dikasih tahu oleh Allah tentang masalah roh. Maka orang yang tahu dari mana masuknya kepada materi manusia, berarti roh itu bisa keluar daripada itu, daripada pintunya, bisa jumpai ke alam roh, bisa jumpa kepada roh-roh para nabi-nabi yang lain, bisa jumpa pada malaikat. Jangan cuma sama hantu saja. Ini yang dijumpai kuntilanak sendiri. Malaikat tidak pernah jumpa sama malaikat. Berarti alamnya masih dekat dengan dunia ini ya, yang kamu jumpai ya, belum naik ke atas lagi. Ini agak nyeleweng sedikit apa nih ya ceritanya ini. Tapi pahamilah hal ini, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Nggak ada yang nggak bisa bagi manusia kecuali orang yang nggak mau
yaitu berbuat. Manjada wajada, sungguh-sungguh pasti mendapat. Jadi kalau kita nggak tahu alam gaib sana bagaimana keadaannya, kita pelajari alam zahir ini. Walaupun nggak serupa, walaupun nggak sama, walaupun serupa, walaupun nggak sama, tapi agak serupa, agak mirip, ya. Agak mirip. Di sana ada negara, kata Allah tadi, di dunia ada negara juga. Di sana ada pemimpin, sini ada pemimpin juga. Kalau ditanya, wama imamuka, siapa pemimpin kamu? Wama kiblatuka, arah kemana kamu? Kemana tujuanmu? Kiblat itu tujuan. Ditanya oleh malaikat hal itu. Insya Allah kita nggak ditanya lagi ya. Sudah tahu kiblatnya kok ya, arah kemana kita tahu. Udah paham mungkin? Kalau udah paham mungkin pada malam hari ini hanya ini kakek utarakan ke kamu semua. Insya Allah kita memahaminya tentang masalah alam akhirat ini. Usikum walaikumsalam. Kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu kami sekalian, itulah tadi tausiah dari kakek guru kita yang intinya mengupas tentang pentingnya syahadat, ya. Pentingnya mempertahankan syahadat agar nanti kita bisa kembali ke kampung akhirat itu dengan selamat. Dan juga kakek guru kita mengupas tadi atau memberikan kita suatu motivasi agar nantiasa bisa memahami tentang ruh-ruh yang ada dalam diri kita itu, atau sukma-sukma kita itu bisa ditiru ngoroko sukma, kata bahasanya itu bisa berjumpa dengan wali-wali Allah terdahulu, para nabi-nabi. Namun itu mempelajari itu tidak begitu mudah, ya. Kata kakek, suruh bertanya langsung kepada beliau. Kalau ingin ada yang berkeinginan seperti itu, bisa bertanya langsung kepada kakek dengan secara ini namanya pribadi atau gimana, boleh lah. Itu intinya, namun tidak mudah kata kakek ya. Jangan coba-coba nanti. Jadi Jemaah Mandor itu memang ahlinya gaib, tapi gaibnya masih coba-coba jin kebanyakannya. Jadi masih belum sampai ke atas kata kakek, masih di pinggir-pinggir, di alam liar, masih di alam dunia ini. Jadi itu tidak patut menjadi kebanggaan bagi kita, namun bisalah dipakai untuk sebagai motivasi kita untuk belajar ilmu makrifat ini awal-awal ya. Namun setelah kita ke dalamnya itu sama sekali saya pikir tidak begitu berfungsi. Nanti kakek kita mengenal lagi ke alam yang lebih jauh lagi. Jadi intinya Bapak Ibu kami sekalian, di sini kalau teori dakwah kata kakek guru kita apa saja boleh ya, dengan menggunakan jin, menggunakan apa saja, teori-teori itu penting. Yang penting kita bisa mengumpulkan para orang-orang untuk bisa kembali kepada Allah dengan cara bersyahadat tadi. Dan alhamdulillah sekarang kita telah berjuang membangun musola di Tumorang sana ya, untuk tingkat 3. Alhamdulillah dari minggu sudah dimulai dicor. Di sini tentu pentingnya kita untuk memperbanyak impak kita, sedekah kita kepada ini namanya musola tersebut. Dan juga di sini kita juga ada membangun musola di Kota Padang, yang nantinya kita akan bangun juga suatu tempat-tempat suluk kata kakek untuk para ibu-ibu yang ingin suluk, yang ingin beramal dan pernah lawat boleh, yang mudah-mudahan untuk menambah kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa tercapai semua yang kita harapkan, dan kita juga mudah-mudahan menjadi lebih percaya kepada ajaran Satria ini. Mudah-mudahan ajaran Satria ini juga bisa suatu ajaran yang disegani, yang dihormati, khususnya di daerah Sumatera Utara ini. Alhamdulillah, pengajian saya tutup sampai di sini. Nanti doanya dibawakan oleh Bapak Muhammad Al-Mandani Al-Malik. Saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.